Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, Still in the House. Sebuah film berjudul Barbarian tahun 2022. Awalnya saya kira ini film Conan. Tahu kan Conan the Barbarian dari suku Barbar? Ternyata ini adalah film horor yang awalnya saya bingung kemana arah film ini. Tetapi setelah diikuti lebih jauh, cukup seru dan menegangkan. Penasarin? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicro. Diawali pada malam hari di tengah derasnya hujan, kisah akan dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Tess yang baru saja tiba di depan sebuah rumah yang disewanya dari aplikasi layanan pemesanan online, di mana Tess tidak bisa masuk ke dalam rumah karena kuncinya tidak ada di dalam kotak. Hi, this is Tess Marshall. I'm in town. I'm at the house on Barbary. Suasana sekitar kompleks sendiri sangat sepi pada malam hari, ditambah tak ada satupun rumah yang lampunya dinyalakan, sehingga ingin meminta tolong pun sangat sulit dan sangat sukar, yang terpaksa membuat Tess harus kembali ke dalam mobil. Oh, you've got to be kidding me. 8831. Saat itulah dia melihat ada seseorang di dalam rumah tersebut yang rupanya adalah seorang pria bernama Kate yang mengaku sudah menyewa rumah ini lebih dulu dan sudah tinggal di sana selama beberapa hari ini. I'm renting this place. What? Why don't you come inside? Tess pun menunjukkan nota pembayaran di aplikasinya untuk membuktikan bahwa dia juga sudah menyewa rumah ini, sehingga keduanya cukup dibuat bingung karena Kate juga sama-sama menyewa rumah ini melalui aplikasi yang berbeda. Setelah diajak masuk ke dalam rumah, Tess pun izin ke toilet untuk pipis dan sedikit menaruh kecurigaan kepada Kate yang mungkin saja orang asing yang mengaku-ngaku menyewa rumah ini, yang mana saat dia sudah keluar dari toilet, tiba-tiba Here. Jesus. setelah Kate menunjukkan nota pembayarannya, Tess akhirnya percaya jika Kate sudah lebih dulu menyewa rumah ini, sehingga mereka berdua menjadi tambah bingung dengan maksud dari pihak pengelola yang menyewakan rumah ini kepada dua orang berbeda di waktu yang sama. Sempat akan pergi dan berniat untuk menginap di hotel, Kate yang merasa tidak enak pun menawarkan Tess untuk menginap di rumah ini, di mana Tess dipersilahkan untuk tidur di dalam kamar, sementara Kate sendiri akan tidur di atas sofa. Hi, I was just wondering, do you have any rooms available? Saat sudah di dalam kamar itulah Tess tak sengaja menemukan dompet milik Kate, yang di situ dia berinisiatif untuk mengambil foto KTP-nya dengan maksud untuk sekedar berjaga-jaga apabila Kate memiliki niatan jahat terhadapnya. Thanks. Good eyes. Tak lama setelah Tess mencuci muka, Kate terlihat sedang duduk dengan botol wine yang sudah siap diminum. Maksud hati ingin minum bersama supaya tidak terlalu canggung dan kaku. Tess rupanya masih bersikap waspada dengan menolak untuk minum. Tetapi setelah beberapa menit berlalu, keduanya pun akhirnya akrab berkat Homer yang sudah mereka berdua tenggak bersama. It's not a cliche I've heard before. Oh, come on. I don't know. The guy who thinks love and control are the same thing. Okay, thank you for tonight. Good night, Tess. Good night, Keith. Ketika sudah diranjang, Tess mendengar ada sesuatu di belakangnya yang ternyata pintu kamarnya sudah terbuka. Tetapi saat melihat Kate, dia sedang tertidur pulas di atas sofa, yang hal ini cukup membuat Tess heran dengan siapa yang telah membuka pintunya. Keith. Did you open my door? No! Esokan paginya, Tess menemukan kertas berisi pesan dari Kate yang sedang jogging keluar, di mana Tess sendiri harus segera pergi ke kota untuk menemui seseorang dalam rangka mengurusi pekerjaannya. Dan alangkah terkejutnya Tess saat melihat situasi di luar, yang ternyata semua rumah yang ada di wilayah ini sudah terbengkalai dan tak berpenghuni, yang hal itu cukup masuk akal ketika pada malam hari suasananya sangat gelap dan hanya rumah inilah satu-satunya rumah yang layak dihuni di komplek ini.
Tiba di kota, Tess langsung membicarakan masalah pekerjaan dengan seseorang yang ditemuinya, di mana wanita itu langsung terkejut saat mengetahui jika Tess tinggal di komplek Breakmore, yang ekspresinya tersebut sebenarnya sudah cukup membuktikan jika komplek tempat Tess tinggal memang tidak layak huni dan bermasalah. Tetapi karena Tess merasa punya teman yaitu Kate dan merasa semuanya baik-baik saja, pun tidak mengindahkan peringatan si wanita dan tetap pulang kembali ke rumah yang sudah disewanya. Tiba di depan rumah, Tess langsung dikejutkan dengan seorang pria di kejauhan yang meneriakinya untuk jangan tinggal di rumah tersebut, di mana Tess yang ketakutan pun segera masuk ke dalam dan tidak mengindahkan peringatan orang tersebut. Sempat menghubungi 911, tetapi saat ini tidak ada petugas yang sedang tersedia akibat ada acara besar di kota, sehingga Tess terpaksa harus bertahan di dalam sana sambil menunggu kedatangan Kate yang belum juga pulang. Saat sedang papang itulah Tess kehabisan tisu yang setelah mencari ke setiap ruangan, dia akhirnya menemukan satu dus tisu di rubana alias ruang bawah tanah. Namun saat akan kembali ke atas, pintu tiba-tiba mengunci sendiri sehingga dia tidak bisa keluar dari sana. Sadar jika kuncinya dia bawa, Kate jelas tidak akan bisa masuk ke dalam rumah, sehingga Tess mencoba untuk keluar melalui jendela kecil yang ketika dia sedang mencari tatakan untuk dia bisa naik, Tess justru menemukan sebuah pintu rahasia yang menuju ke dalam sebuah terowongan gelap dan menggunakan cermin untuk bisa melihat apa yang ada di dalam sana. Dengan alasan yang sama seperti tokoh-tokoh utama di film horor lainnya, yaitu penasaran, Tess pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam terowongan dan menemukan sebuah ruangan dengan kamera, kasur, ember, dan sidik darah telapak tangan, di mana saat Tess keluar dari terowongan, tiba-tiba Tess pun menceritakan apa yang dilihatnya barusan dan memutuskan untuk segera pergi dari rumah ini, di mana Kate yang penasaran pun bermaksud untuk memeriksanya sendiri dan meminta Tess untuk tunggu sebentar di sana kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Just 30 seconds, okay? Just wait here. Beberapa saat setelah Kate masuk, Tess yang khawatir pun mengikutinya ke ruang bawah tanah dan keburu untuk menahan pintunya dengan kursi supaya tidak terkunci lagi. Yang karena Kate tak kunjung keluar, Tess pun memutuskan untuk masuk kembali ke dalam terowongan dan justru menemukan terowongan lain yang menuju ke tempat yang lebih gelap. Sambil memanggil-manggil namanya, Tess dengan penerangan dari ponsel pun perlahan memasuki terowongan gelap tersebut dan dengan nada pelan sambil ketakutan, Kate mengatakan jika ada seseorang di dalam terowongan ini yang sempat menggigitnya, yang ketika Kate meminta Tess untuk pelankan suaranya, tiba-tiba selanjutnya kita akan beralih ke tempat lain, lebih tepatnya diperkenalkan dengan karakter lain atau karakter baru, seorang aktor Hollywood bernama AJ Gilbride atau kita panggil saja Aji supaya lebih Indonesiawi. Aji saat ini tengah ditelepon oleh pihak manajemen jika perannya dalam salah satu film series akan diberhentikan akibat salah satu aktris yang mengaku telah dilecehkan oleh Aji. Aji pun menemui manajernya untuk mengurusi masalah ini, di mana si aktris menuntut sejumlah uang yang ternyata tabungan dan penghasilan Aji tidak cukup untuk membayar tuntutan tersebut, apalagi harus menyewa pengacara dan tetek bengek lain di persidangan, sehingga Aji disarankan untuk menjual salah satu propertinya, yang di mana salah satu properti tersebut ternyata adalah rumah di komplek Breakmore tempat Kate dan Tess sewa saat ini.
Gilbride. Thank you. Yeah, I'm an owner. I'm here to pick up a set of keys. Tiba di sana, Aji yang merupakan pemilik resmi rumah ini pun begitu saja masuk ke dalam sana dan menemukan kursi yang menahan pintu menuju ruang bawah tanah, termasuk beberapa barang milik Kate dan Tess. Aji pun menghubungi pihak pengelola untuk menanyakan apakah ada orang yang sedang menyewa rumah ini atau tidak. Namun anehnya, pihak pengelola mengatakan jika tidak ada yang menyewa rumahnya, sehingga jelas bahwa ada sesuatu yang salah dengan sistem dan manajemen pihak pengelola tersebut. What kind of system is that? It's idiotic. Tak mau ambil pusing karena sedang banyak pikiran, Aji pun pergi ke sebuah klub untuk menemui temannya dan minum-minum sampai mabuk. Yang mana saat sudah pulang, Aji pun jackpot di toilet karena kebanyakan minum Homer yang membuat lambungnya hampir jebol. Keesokan paginya, Aji mulai membongkar koper milik Tess dan menemukan sebuah laptop di dalamnya yang membuat semakin yakin jika ada seseorang yang tinggal di rumahnya. Saat Aji sarapan, dia mendengar ada suara dari ruang bawah tanah sehingga ketika insting bahayanya aktif, Aji pun mengambil sebilah pisau dan perlahan masuk ke dalam ruang bawah tanah untuk memeriksanya. What the fuck? Sama seperti Tess, Aji cukup tercengang ketika baru menyadari jika rumahnya memiliki sebuah terowongan dan ruang tersembunyi. Yang bukannya curiga atau takut, Aji justru searching mengenai luas sebuah terowongan rahasia, apakah termasuk ke dalam luas rumah atau tidak. Karena jika termasuk ke dalam hitungan, Aji setidaknya bisa mendapat untung lebih saat menjual rumah ini. In the listing's total area. Oh, hell yeah. Setelah memastikan jika terowongan rahasianya termasuk ke dalam luas rumah, Aji langsung mengukur luas dan panjang terowongan tersebut, di mana Aji cukup bahagia tatkala akan mendapat untung lebih ketika nanti dia menjual propertinya ini. Oh, baby. Yo, yo! Anyone here? Saat itulah Aji menemukan satu ruangan dengan televisi yang menyala dan tengah memutar sebuah kaset berisi tutorial cara menyusui bayi, di mana saat Aji masih memegangi meterannya, tiba-tiba ya, Aji tak sengaja masuk ke dalam sebuah kurungan di mana di situ ada Tess yang menyuruhnya untuk tetap tenang dan pelankan suaranya. Selanjutnya, kita akan flashback ke masa lalu ketika komplek ini masih ramai dan masih terdapat banyak penghuni, di mana di situ ada seorang pria yang merupakan pemilik lama rumah ini tengah berbelanja kebutuhan bayi, yang seolah hal itu cukup aneh bagi seorang pria pertengahan umur yang hanya tinggal sendiri di rumahnya. Diapers. You are gonna want... Saat pria itu pulang ke rumahnya, terdengar sayup-sayup suara wanita yang teriak dari dalam ruang bawah tanah hingga terkuaklah fakta bahwa pria ini ternyata sudah sering menculik wanita, mengurungnya di ruang bawah tanah dan menghamilinya hingga melahirkan beberapa bayi yang dia kurung di ruang bawah tanah tersebut. Kembali ke saat ini, Tess menyuruh Aji untuk pelankan suaranya dan ikuti saja apa mau wanita mengerikan itu. Yang tak lama muncullah si wanita menyodorkan botol susu yang ternyata si wanita menganggap mereka berdua adalah bayi seperti dalam video tutorial yang diputar di televisi tadi. She just wants you to be her baby. Dan ya, karena Aji memberontak, si wanita mengerikan itu pun menyeretnya ke dalam kamar dan memaksa Aji untuk menghisap, mohon maaf, nganunya si wanita yang sangat kotor dan berbau tidak sedap, di mana Tess memanfaatkan kelengahan tersebut untuk kabur dari sana dan...
Berkat pertolongan seorang gelandangan yang sempat memperingatkannya tempo hari, Tess berhasil selamat keluar dari rumah tersebut, di mana si mas gelandangan ini menyuruh Tess untuk segera pergi meninggalkan komplek. Tetapi karena Aji masih berada di dalam sana, dia pun memilih untuk meminta pertolongan kepada petugas kepolisian demi bisa menyelamatkan nyawa si Aji. Tess akhirnya berhasil menemui dua petugas yang sedang berpatroli, di mana beliau-beliau ini nampak santai saja menanggapi laporan Tess yang sedang sangat butuh pertolongan, yang karena mendapat laporan penembakan di tempat lain, kedua petugas yang acuh tak acuh ini pun memilih untuk pergi dari sana dan seolah tidak memperdulikan permintaan tolong dari Tess. Where are you going? Hey! Malam tiba, Tess pun terus berpikir untuk menyelamatkan si Aji dengan resiko dia tertangkap lagi atau pergi saja dari komplek ini meninggalkan si Aji dengan nasib malangnya. Yang setelah dipikir-pikir, Tess pun memutuskan untuk pergi saja, tetapi Aji yang sekarang sudah aman pun perlahan berjalan menyusuri lorong gelap, di mana Aji akhirnya menemukan ujung dari terowongan ini, yang di situ ada seorang kakek-kakek sedang terbaring lemah tak berdaya, di mana si kakek ini ternyata adalah pemilik lama rumah ini alias pria yang kita lihat di adegan flashback tadi. Tanpa curiga bahwa si kakek memiliki hubungan dengan wanita gila itu, Aji pun curhat bahwa setelah dia selamat, dirinya akan melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib supaya rumah ini dikepung dan wanita itu mendapat balasannya. Yang karena tak ingin ditangkap polisi, si kakek yang sudah tak berdaya ini pun memilih untuk bunuh diri demi mengakhiri penderitaannya. Tess sendiri sudah yakin 100% jika wanita itu sudah mati, sehingga dia kembali masuk ke dalam terowongan untuk menyusul si Aji. Namun saat sedang mencari itulah, tiba-tiba muncul suara tembakan yang mengenai tepat di samping perutnya, yang ternyata itu adalah ulah si Aji yang mengira jika Tess adalah wanita mengerikan tersebut. Sambil dibopong, mereka berdua pun keluar dari rumah ini. Yang betapa terkejutnya Tess saat melihat si wanita sudah tidak ada di sana. Kunci mobil Aji pun tertinggal di dalam terowongan, sehingga mereka tidak punya pilihan lain selain harus berjalan kaki menuju ke tempat aman. Yang saat sedang berjalan itulah muncul si mas gelandangan yang menolong mereka berdua dan membawanya ke tempat aman yang selama ini menjadi tempat tinggalnya. Di sana si mas gelandangan pun bercerita jika wanita gila itu sudah lama ada di sana dan tak pernah keluar rumah sekalipun kecuali pada malam hari, sehingga wajar saja jika fisiknya tidak sama dengan orang normal pada umumnya. Faktanya wanita itu adalah anak kandung dari si kakek alias pemilik lama rumah ini, di mana dia lahir dari rahim wanita yang diculik si kakek dan sudah tinggal di sana selama 40 tahun terakhir sampai komplek ini ditinggalkan oleh semua penghuninya. Ketika Aji bertanya, "Mas sendiri kok masih mau tinggal di sini?" Beliau pun menjawab, dia sudah tidak punya keluarga dan tempat tinggal, di mana komplek inilah satu-satunya tempat yang bisa dengan aman dia tinggali. Yang meskipun dirinya tahu jika ada wanita mengerikan di rumah tersebut, si wanita tidak pernah mengganggunya dan sudah 10 tahun dia tinggal di sini, tak pernah wanita itu mendatangi tempat ini. Tapi tiba-tiba, And she ain't never came in this motherfucker. Wait for me! dalam kondisi terdesak itulah insting bertahan hidup Aji pun seketika muncul, di mana hati nuraninya seketika lenyap tatkala akan menjadikan Tess sebagai umpan supaya dirinya selamat dari mimpi buruk ini. Hey! Come get your... Rencana Aji pun berhasil membuat keduanya terjatuh dengan posisi si wanita gila yang menjadi alas bagi tubuh Tess, yang mana saat Aji periksa, secara mengejutkan Tess masih hidup berkat pengorbanan si wanita. Yang ketika Aji akan membawa Tess pergi dari sini, tiba-tiba I'm so sorry. I had no choice, you know? setelah membunuh Aji, si wanita mengerikan ini pun menghampiri Tess yang dianggapnya sebagai bayinya sendiri, yang secara kebetulan pistol milik si kakek yang dibawa oleh Aji pun jatuh dan tergeletak di jalan, sehingga Tess segera mengambilnya dan
Dengan perut yang terluka akibat tembakan, Tess akhirnya selamat dari mimpi buruk ini, yang mana dia berhasil mendapat pelajaran penting dari kejadian tersebut, bahwa tidak semua orang layak untuk ditolong, seperti Aji yang hanya memikirkan keselamatannya sendiri tanpa memperdulikan keselamatan orang lain. Tamat ending yang cukup membagongkan. Terlepas dari sikap Aji yang egois dan Tess yang terlalu baik untuk tetap menolongnya, ya jangan sampai membuat Anda ragu untuk menolong orang lain di dunia nyata. Karena ingat, ini hanya film dan tidak semua orang seperti Aji. Ada yang seperti Aji, tapi tidak sedikit juga yang memang benar-benar butuh pertolongan. Intinya, jangan pamrih, ikhlaslah dalam menolong orang, dan jangan ragu untuk menolong orang yang benar-benar sedang membutuhkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat An-Nisa ayat 85. Saya John mewakili orang-orang membutuhkan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, sate kambing Bapomet. Cuau, cuau, cuau.